Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan kita akan mempelajari materi mengenai hukum Newton. Sebelumnya silahkan kumpulkan terlebih dahulu tugas yang diberikan pada pertemuan kemarin. Sebelum kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa isi absensinya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hukum Newton. Oke, pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hukum Newton. Sebelumnya kan kita telah mempelajari materi mengenai gerak. Ada yang masih ingat? Coba Ibu ingin tahu, deskripsikan pengertian dari gerak, konsep dari gerak menurut fisika. Untuk Q1-nya ya. Untuk Q1-nya sudah ya. Sekarang kompetensi dasar yang ingin dicapainya ada pada kompetensi dasar 3.7, yakni proses interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.7-nya melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait dengan gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dengan gerak lurus benda dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang harus dicapainya yakni yang pertama menjelaskan hukum-hukum Newton mengenai gerak. Kemudian yang menentukan besaran fisika dalam hukum Newton. Selanjutnya menganalisis konsep hukum Newton. Yang keempat menyajikan data hasil percobaan. Yang kelima menyimpulkan hasil percobaan. Dan yang terakhir mempresentasikannya. Nah, dalam tujuan ini coba untuk Q2-nya ya. Untuk Q2-nya coba analisis oleh kalian, tentukan tujuan pembelajaran yang dianggap paling penting. Sertakan juga alasannya. Bekerja masing-masing ya, jangan saling mencontek. Dan itu mah itu gimana pendapat masing-masing. Dikasih argumen aja alasannya. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa hukum Newton merupakan hukum yang ada sejak penelitian oleh Sir Isaac Newton. Penemu daripada hukum ini Sir Isaac Newton, jadi disebutnya hukum Newton. Hukum ini berasal dari penelitian Newton yang berawal dari buah apel yang jatuh. Nah, dicarilah kenapa alasannya apel bisa jatuh dan sebagainya, sehingga muncullah hukum Newton. Nah, kalian juga pasti pernah belajar kan di SMP. Sebelumnya Ibu ingin tahu terlebih dahulu untuk Q3-nya. Ada berapa hukum Newton? Coba jelaskan secara singkat. Sudah ya, kita lanjut. Sebelum biasa pertemuan kali ini kita akan melaksanakan percobaan mengenai hukum Newton. Nah, silahkan kalian duduk secara berkelompok. Kemudian ambil modul yang telah disediakan. Sudah ya, sudah kebagian semua. Sekarang silahkan baca, pahami, analisis dari modul yang telah diberikan. Ditulis juga materi-materi yang menurut kalian cukup penting. Sudah ya, kita lanjut ke Q4. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Kemudian setelah membaca buku tersebut, kemudian tuangkan dalam kertas untuk Q4. Ya, menurut kalian benar-benar baru atau juga awalnya terdapat miskonsepsi, boleh dituliskan. Selanjutnya untuk Q5 ini masih dikerjakan secara individu ya. Untuk Q5-nya berdasarkan bahan ajar yang telah dibaca, silakan buat minimal 1 pertanyaan mengenai hukum Newton. 1 orang 1. Jangan saling kerja sama ya, ini
Selanjutnya LKPD-nya udah pada dapat. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan percobaan. Sebelumnya silahkan dibaca dan dipahami LKPD-nya. Kemudian setelah jika sudah paham, silahkan lakukan percobaan. Jika belum, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian jawab pertanyaan dari LKPD-nya dalam poster. Kemudian nanti di akhir akan ada presentasi. Presentasinya cukup perwakilan dari kelompoknya kelompoknya. Sok, silahkan dimulai. Semua sudah melaksanakan praktikum? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Untuk Q6-nya jangan lupa catat, olah, serta analisis hasil dari data dari percobaannya. Kemudian untuk Q7-nya simpulkan dan catat data daripada hasil analisis. Dikerjakan boleh, jawabannya boleh sama dengan satu kelompoknya ya, jangan dengan kelompok lain. Jawabannya boleh sama dengan satu kelompoknya, tapi ditulis di kertas masing-masing. Jadi setiap orang harus mempunyai catatannya. Kemudian untuk laporan kelompoknya dibuat di karton. Iya, betul. Sudah, semuanya sudah melaksanakan praktikum, analisis, dan seterusnya. Oke, kita memasuki presentasi. Silahkan untuk setiap perwakilan dari kelompoknya maju ke depan membawa poster yang telah dibuat. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Q8, silahkan kepada setiap murid memberikan nilai kepada setiap kelompok. Nilai yang diberikan satu kelompok berarti dinilai oleh kelompok lain. Jadi satu kelompok mendapatkan beberapa nilai sesuai dengan rubrik yang telah diberikan ya. So, ditempel aja, ditulis aja di kertas posternya ya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran telah selesai. Sekarang memasuki kita rangkum pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, terdapat beberapa poin ya pada pertemuan kali ini. Poin intinya, yang pertama, definisi dari gerak-gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuannya merupakan hal yang berupa titik awal posisi benda, titik tempat pengamat, ataupun posisi yang dijadikan acuan. Nah, oleh karena itu bergantung pada titik acuan serta gerak bersifat relatif. Kemudian hukum Newton tentang gerak itu terdiri dari tiga hukum. Yang pertama, hukum Newton sigma F sama dengan 0. Jadi pada hukum Newton 1 ini, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, ataupun benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garisnya masih garis lurus. Nah, dari hukum 1 Newton ini berlaku benda yang diam atau pi 0 dan benda yang bergerak lurus beraturan dengan pi konstan. Jadi sigma F sama dengan 0. Selanjutnya hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada hukum kedua Newton ini berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan percepatannya yang konstan. Selanjutnya untuk hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton untuk persamaannya sendiri, F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika ada aksi pasti ada reaksinya. Bunyinya, setiap ada aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama. Jadi sama dengan arah yang berlawanan. Jadi gini ya.
Kemudian, sifat-sifat gaya aksi reaksi merupakan sama besar, terletak dalam satu garis kerja berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Selanjutnya, Q9. Apa pengetahuan baru yang didapatkan, kemudian apa yang masih kurang dan bagaimana cara menutupi kekurangan tersebut. Ini untuk materi hukum Newton. Kan tadi kita telah melaksanakan percobaan. Nah, misalkan metode percobaan itu kurang cocok nih untuk hukum ini, bagusnya misalkan langsung ke lapangan, misalkan langsung analisis ke alam, boleh gitu. Sok di ngasih saran sesuai argumen kalian masing-masing. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak, alhamdulillah. Sekarang kita memasuki latihan soal. Latihan soalnya terdiri dari 2 buah, yakni dijawab pada Q10 dan Q11. Untuk Q10-nya, sebuah mobil bermasa 2000 kg bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil tersebut direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter dari saat direm. Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Iya, rumusnya pasti menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Jangan saling mencontek ya, kerjakan secara individu. Oke, latihan soal 1 sudah selesai. Kita memasuki latihan soal 2. Untuk Q11, dilihat pada gambar ada 2 buah benda A dan benda B didorong dengan gaya 6 Newton. Balok A masanya 1 kilo, sedangkan balok B masanya 2 kilo. Terletak di atas bidang yang licin. Bidang yang licin artinya tidak ada gaya apa coba? Gaya gesek. Iya betul. Jadi licin, jika lantainya licin berarti tidak dipengaruhi oleh gaya gesek dan diberi gaya F sebesar 6 Newton seperti yang terlihat pada gambar. Tentukan A. Percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F. B. Kecepatan yang dimiliki kedua balok setelah bergerak selama 3 sekon. C. Gaya kontak antara balok A dan balok B. Silahkan dikerjakan. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran telah selesai. Silahkan dibereskan terlebih dahulu barang-barangnya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ibu mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih atas yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.